aku juga mikir kayak ngapain ya aku overthinking dan juga terlalu nggak pede sama suatu hal yang belum pasti gitu loh. Yes. Jadi belum tentu apa yang kamu nilai baik itu beneran baik buat kamu, dan yang buruk itu beneran buruk buat kamu. Halo semuanya, ketemu lagi di Sit with Cosmo. Hari ini barengan sama aku Cindy Lau. Senang banget kamu lagi nonton di YouTube-nya Cosmopolitan Indonesia ya. Sit aja, jangan kemana-mana karena di sini sudah ada yang cantik banget, fresh banget ya. Di sebelah aku mungkin juga lagi jadi idolanya anak muda sekarang ini, Syifa Hadju. Hai Syifa. Apa kabar nih Syifa? Baik Kak. Baik ya, Alhamdulillah. Kayak Barbie deh kamu tuh ya. Ya ampun, bener-bener lucu banget. Lagi sibuk apa Syifa belakangan ini? Lagi syuting-syuting apa yang lagi running? Aku kebetulan lagi proses buat project baru, lagi reading buat film baru aku yang insya Allah lusa syutingnya. Wah, lusa banget guys. Lusa banget. Berarti udah, biasa tuh kalau syuting tuh semuanya udah set ya. Kalau sebelum syuting berarti udah reading dulu. Iya. Udah segala macam dulu. Bener. Gitu ya. Biasanya kayak kita preparationnya tuh emang kayak udah lama, udah bisa 2-3 minggu gitu. Jadi pas syuting udah ready. Ready langsung. Syifa nih tahun ini umur berapa ya? 21, 22? 22. 22 tahun loh, gokil. Terus kamu mulai berkarir di dunia acting tuh lewat apa dulu? Ada yang mungkin kalau dulu-dulu ya anak-anak kecil iklan dulu, atau sinetron, atau FTV, atau langsung film waktu itu? Jadi awalnya tuh aku mulai dari iklan. Jadi Iklan. waktu aku umur 3 tahun, aku lupa cerita detailnya gimana karena waktu itu aku masih kecil kan. Iya, Pokoknya iya. aku udah ceritain mama aku kalau nggak salah emang ditawarin gitu kayak nggak sengaja dia ngeliat apa gimana terus ditawarin buat casting iklan. Terus ternyata masuk, terus dari situ aku iklan terus karena dulu aku kan kayak agak gemuk, Chubby, terus lucu, gemas gitu gitu ya. kayak untuk iklan susu ya cukup oke lah gitu. Oh, proof banget gitu ya. Makanya terus habis itu aku vakum karena fokus sekolah. Sekolah dulu, Aku bener. SD kan maksudnya nggak pengen ke distract apa-apa kan. Sampai SMP kelas 2 baru aku mulai modeling dan sempat baru awal sinetron gitu. Oke, jadi sempet vakum dulu SD ke SMP, terus lanjut lagi pelan-pelan gitu ya. Iya, benar. Luar biasa. Film pertamanya Syifa Hadju kalau kita lihat kalau nggak salah Beauty and the Beast ya? Bener Iya, ya? bener. Beauty and the Beast tahun 2016 ya. iya. 2016. Udah lama banget. Wah, luar biasa. Sampai banyak sekali. Yang terakhir Toko Barang Mantan juga ada. Aku toko barang mantan itu cuman cameo doang sih. Oke, tapi muncul. Lucu ya, Iya. eye catchy ya, judul segala macam. Kamu kalau sekarang nih milih-milih film atau milih-milih judul gitu atau iklan apapun biasanya berdasarkan apa? Apa kamu baca dulu atau kayak sutradaranya ini nih aku pengen kerja bareng dia atau gimana biasanya? Biasanya itu jadi pertimbangan utama sih karena kalau aku sekarang kan sebenarnya aku baru ke film lagi karena sebelumnya aku karena pandemi kemarin bioskop lagi turun, jadi aku fokus ke web series gitu. Iya, betul. Jadi alhamdulillah tahun ini aku baru mulai ngambil film-film bioskop lagi dan so far pertimbangan aku apa ya? Yang pasti itu sih sutradara paling utama. Oh gitu ya. Sutradara, terus juga ceritanya. Karena kan aku brandingnya sangat amat anak muda. Jadi karena memang masih muda juga. oh iya benar. Cuma maksud aku pengen tetap ada di zona itu tapi dengan nuansa yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi itu agak susah karena kan kalau bioskop aku pengennya bisa nge-explore diri aku kan. Benar. Jadi aku pengen nyari sesuatu yang beda. Challenging juga Iya, ya. Jadi meskipun genrenya ini masih seorang Syifa Hadju anak muda, gadis muda gitu, tapi tetap harus ada yang beda-beda biar seru ya nggak sih? Nah kalau kita balik dulu ke iklan waktu itu. Iklan pertama kali waktu umur 3 tahun gitu ya. Ingat gak iklan apa? Langsung susu kah atau produk-produk tertentu? Susu kalau nggak salah pertama Susu kali. ya? Susu. Luar biasa. Pengen deh cari, ada gak ya kira-kira Syifa Hadju waktu kecil? Ada tapi kayak ada waktu itu aku juga dikirimin followers aku iklan aku pas masih zaman dulu tapi itu udah kayak umur 4-5 tahun ya kalau nggak salah. Masih mengenali bocah itu yang ada di iklan itu? Aku kayak gila aku dulu
oh my god, gue juga kayak kaget. Ini lucu banget ternyata aku dulu. Sekarang malah nyebelin. Enggak, nyebelin. Suka kok, masih lucu sampai sekarang. Tapi berarti kalau casting gitu kan aku sering banget tanya ke aktor gitu ya, aktris Syifa ya. Wah, problematika casting tuh 1001 gitu kayaknya. Ada yang happy, ada yang seneng, ada yang datang disuruh pulang gitu kan. Kamu pernah gak sih ngalamin yang kayak kamu paling inget dan kamu paling sakit hati gitu? Pernah casting? Pastinya. Kapan karena kan tuh? aku casting tuh dari SMP kan. Bener. Jadi kayak udah lama banget dan dulu tuh belum ada social media. Kalau sekarang kan mungkin cast director tuh bisa nyari talent lewat social media kayak Instagram, Diintip di dulu. TikTok, iya bisa kayak ngelihat dulu kayak portofolionya emang udah ada di situ tanpa harus. Kalau dulu tuh harus ngirimin foto, harus nunggu dulu dilihat apa segala macam baru bisa dipanggil casting. Itu juga prosesnya lama lagi gitu kan. Kalau aku pernah waktu itu aku udah lupa sih itu tempatnya di mana. Pokoknya aku casting, terus feedbacknya langsung dari aku nggak tahu itu casternya atau cast directornya, aku nggak paham. Pokoknya dia ngomong kayak gini, ya kamu sih acting lumayan ya, terus muka juga nggak jelek-jelek banget, ntar deh nunggu feedback dari kita aja kayak gimana. So, kayak abis dipuji lu kayak ntar iya gitu. kayak aku harusnya seneng apa gimana ya gitu. Bingung, Iya, agak bingung. iya terus aku kan responnya. kayak masih SMP jadi ini gimana sih aku nggak ngerti gitu. Ya kak gitu. Mana aku kan anaknya kayak introvert pada saat itu. Aku tuh takut sebenarnya ketemu orang baru. Jadi untuk diomongin kayak gitu sama orang tuh, hah, kok ngomongnya gini gitu. Agak sedih. Tapi yang berarti kalau dari SMP tuh selalu ditemenin orang tua kah atau siapa yang paling nemenin Selalu banget? sih pasti mamaku Mama nemenin. ya? Oke. Kalau nggak mama, waktu itu oma aku. Oke. Oma aku waktu itu masih bugar. Masih bugar ya, bener-bener. Pasti bangga banget deh kalau punya cucu tuh kayak gini tuh, cucu saya gitu kan, kayak proud. Terus kita ke ini juga ya, dunia tarik suara, Cel. Kamu lebih suka nyanyi apa acting sih sebenarnya? Atau nyanyi tuh guilty pleasure aja? Aku tuh kalau nyanyi kayak lebih ke hobi sih Kak. Hobi. Maksudnya aku menganggap nyanyi tuh udah jadi bagian dari diri aku. Jadi even Sering nyanyi emang? aku dari kecil tuh aku emang suka nyanyi, emang hobi. Cuman sebenarnya untuk diseriusin secara komersil, aku tuh justru nggak pede. Karena kan aku mikirnya gini, kalau misalkan acting, aku emang acting untuk ditonton sama orang, untuk di-appreciate karya aku sama orang gitu. Jadi aku udah tahu kekurangan dan kelebihan aku di mana gitu. Jadi aku bisa lebih pede. Cuman kalau nyanyi tuh karena itu adalah sesuatu yang aku suka dari dulu dan aku lebih milihnya, aku lebih mikir kayak gini, kalau misalkan nyanyi, kalau orang lain gak suka nggak apa-apa, yang penting akunya enjoy gitu, yang penting aku suka sama music aku. Jadi kalau untuk diseriusin tuh aku suka nggak pede, kayak aduh ntar orang suka nggak ya sama apa yang aku bikin gitu, orang suka nggak ya sama suaraku, karena aku as long as aku enjoy dan happy sama musik aku ya oke-oke aja walaupun orang gak suka. Cuman kan kalau dikomersilin kita nggak bisa mikir kayak gitu. Bener. Kita harus mikir kayak ini bakal bisa diterima dengan baik nggak ya oleh orang. Takut beban ya? Iya, jadi aku bingung kalau disuruh milih. Jadi udahlah enjoy aja gitu. Ada yang ngajak nyanyi ya udah. Kalau nggak juga aku nyanyi sendiri gitu ya. Iya, bener. Ya ampun, soalnya pernah kan collab sama Angga Yunanda ya kalau nggak salah ya di serial Kisah Untuk Gary. Di situ nyanyi juga gitu. Tapi kan sama ya kan dulu tuh kalau kita ngelihat yang sekarang contohnya Bunga Citra Lestari. Dia juga awalnya acting, film gitu. Tiba-tiba malah serius nyanyi sekarang. Iya, emang apa ya? Akankah ada kepikiran ke sana atau belum saat ini? Ada pastinya, karena emang insya Allah tahun ini aku ada beberapa project. Ada beberapa single baru juga, single duet juga. Asik. Jadi mungkin akan terfikirkan, maksudnya aku pengen lihat dulu respon dari masyarakat kayak gimana di single aku yang akan dirilis dalam jangka waktu dekat ini. Jadi ya semoga kalian suka ya. Karena kalau enggak aku bingung. Amin ya, semoga disupport gitu ya. Tapi kalau musik, kita ngomongin musik, yang lagi didengerin sekarang siapa? Atau kayak all time fave playlistnya Syifa Haju tuh harus ada siapa aja di dalamnya? Sebenarnya taste music aku tuh agak random. Jadi aku nggak terfokus sama satu penyanyi ya, gitu sama satu musician gitu.
biasanya orang lagi haluan kesini, aku malah kesana. Oh. Jadi aku bingung gitu. Dan sejujurnya juga recently aku lagi nggak terlalu dengerin musik karena aku lagi fokus sama project single aku. Jadi aku nggak mau ke distract sama. Harus fokus dulu ya. Iya, harus fokus karena aku nggak tahu ya aku doang apa gimana gitu. Karena kalau misalkan aku lagi ngedengerin satu musisi yang spesifik aku dengerin, terus aku recording, aku ngerasa ntar gaya nyanyi aku jadi agak kedia-diaan gitu. Kebawa ya? Aku Iya, bener-bener. mungkin emang aku yang aneh atau gimana. Jadi aku udah deh kalau lagi mau bikin single baru jangan dengerin apa-apa dulu gitu. Cuman biasanya aku kalau dari teman-teman aku yang lain kayak mereka banyak nyari referensi justru dari musik-musik ini baru bisa bikin lagu. Cuman karena lagu aku bukan aku yang buat dan jadi aku duet kan. Aku duet sama Kasih dong, boleh nggak? Boleh. Sama Arsy nanti. Asik. Jadi dia sama Mas Yofi yang bikin lagunya, jadi aku ya udah tinggal nyanyi aja. Arsy Widianto, Syifa Haju, coming soon berarti ya. Keren banget. Arsy tuh bisa aja deh nyarinya yang cantik-cantik emang ya Arsy. Tentang apa lagunya? Sama tentang cinta-cintaan yang pasti. Tapi aku nggak atau sedihkah? Happy tapi gimana ya? Nggak bisa dijelaskan. Aku takut spoiler. Oke, kita tunggu aja kalau gitu nanti kata Syifa soalnya nggak lama lagi ya kan, gitu. Tapi kalau dari genre pop kah, rock atau kamu suka yang kayak EDM gitu, R&B sekarang kan banyak tuh ya R&B tuh. Aku masih di pop sih. Pop ya. Sama, kita mah mainstream aja. Iya, mainstream aja. Iya benar. K-pop suka nggak? Aku suka banget. Oh iya? Gokil nih, bisa nih nanti kapan-kapan kita ajak karaokean bareng Syifa Haju ya. Boleh. Waduh. Tapi kan kemarin itu kita tahu lah beberapa pencapaian Syifa ya. Lagi rame banget minggu ini kalau nyari Syifa Haju tuh. Ada pencapaian yang keren banget yang sudah kamu capai di umur bahkan belum 22 tahun ya gitu. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak burn out tiba-tiba? Karena kan anak muda tuh sekarang kepengennya banyak tapi waktunya sedikit kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang ngerasa overwhelmed, burn out gitu. Biasanya yang kamu lakuin untuk keep calm lagi, back on track lagi tuh gimana? Pasti sering lah ya, karena kan rutinitas aku nih sangat amat kalau misalkan nggak di manage dengan baik kan sangat time consuming dan sangat bikin jenuh sebenarnya. Karena kan aku selesai project ini langsung lanjut project ini gitu. Jadi emang harus ada biasanya, makanya mungkin itu salah satu reason aku belum mau ngambil sinetron stripping lagi karena emang aku lagi enjoy sama project-project aku yang walaupun padat tapi aku selalu dapet waktu libur. Jadi aku biasanya manajer aku juga tahu misalnya mungkin sekarang aku lagi jalan 2-3 project lanjut terus-terusan belum ada break sama sekali, tapi biasanya habis itu aku dikasih break sebulan setengah gitu. Jadi emang lumayan banget, jadi emang itu ngebantu banget sih biar aku bisa refresh lagi karena habis itu pasti aku langsung kangen kerja lagi gitu. Justru kalau misalkan lama nih liburnya gitu. Iya, makanya justru aku ngerasa emang harus balance sih, nggak boleh terlalu ngoyo kerja terus sampai lupa bukan memanjakan ya, lupa sama diri sendiri. Itu kan salah satu bentuk kita juga perlu reward buat diri kita yang udah capek kerja gitu loh. Jadi walaupun gak harus liburan keluar negeri yang fancy tapi at least aku kan di rumah aja tuh udah happy banget kan. Maksudnya cuma sekedar nonton, main sama kucing aku, itu tuh udah bentuk bentuk healing. Iya, udah bentuk healing sendiri buat aku. Jadi biasanya aku kayak gitu sih mengatasinya gitu. Oke, tuh ingat ya teman-teman nih anak-anak muda, jangan kerja mulu ya. Boleh rewardnya, mudah ternyata bikin Syifa Haju bahagia ya. Iya. Anak rumahan ternyata. Iya. Jadi pandemi gak ngefek gimana-gimana banget dong buat kamu? Enggak, sejujurnya lebih kayak ke kangen ya kalau misalkan makan di luar kan ada makanan-makanan kayak all you can eat yang cuma bisa makan di situ doang gitu. Paling kangen itu doang. Tapi kalau misalkan di rumahnya no problem. Aku emang di rumah terus. Siapa nama kucingnya? Ada berapa di rumah? Kucing aku ada 5. Buset, emang demen. Iya, awalnya 1, namanya Bubu. Dia kayak ada dengkot yang ada di situ karena dia the first one yang senior ada. Ya. Senior gitu. Makanya dia agak lebih galak dan jutek.
Terus aku adopt lagi 2 kakak beradik namanya Lego Leo, mereka sama-sama cowok. Terus aku baru banget adopt lagi 2 lagi namanya Cookie sama Simba. Widih, lengkap deh tuh 5 ya ampun, cat lovers ya. Tapi kan kalau misalnya di dunia Shiva nih kita juga tahu tadi bener kata kamu kadang-kadang jenuh, kadang-kadang kayak butuh harus selalu all out lah. Bukan hanya ketika acting tapi di balik layar ketemu fans atau ketemu orang-orang gitu ya. Seolah-olah dituntut untuk selalu ya fine gitu, aku baik-baik saja, aku sempurna gitu. Gimana caranya kamu tuh bedain momen itu gitu loh, saat kamu jadi diri sendiri, saat kamu juga jadi figur publik. Apakah kamu biasanya, aku adalah orang yang sama gitu, atau kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak bisa tunjukin gitu ke publik kan kadang-kadang? Aku sih emang berusaha menjadikan diri aku di apa yang publik lihat, dan aku ya as a personal di kalangan private aku hampir sama, maksudnya hampir sama dalam arti even ke orang-orang terdekat aku pun aku nggak selalu share semuanya. Aku maksudnya kayak lumayan tertutup sama orang-orang terdekat aku, jadi apalagi ke publik gitu. Cuman aku nggak yang Shiva di publik sama Shiva aslinya tuh beda banget, enggak juga, karena aku nggak pengen orang lihat aku sebagai orang lain, karena jadi nggak enjoy juga nggak sih ngejalaninnya. Maksudnya jadi pressure aja gitu. Udah cukup susah untuk dilihat dan jadi spotlight sama berjuta-juta orang. Tapi jadi aku nggak mau nambah susahnya itu dengan menjadi orang lain yang bukan diri aku sendiri gitu. Jadi aku berusaha gimana pun caranya, walaupun aku juga nggak bisa selalu share apapun itu ke sosial media, karena aku tahu ada batas-batasnya. Setuju. Jadi tapi ya aku pengen kalau orang-orang pokoknya audiens aku pengen mereka tetap ngeliat aku ya as Shiva yang ya udah yang biasa aja kayak orang-orang lain lihat gitu. Jadi apa yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah real. Iya kan, Shiva Haji real. Oh iya bener ya, sampai pakai real karena udah banyak pasti yang menduplikasi. Karena kan sekarang kalau kita denger ya Shiva ya, atau kita pernah lihat gitu ya, mungkin yang seumuran kamu gitu kadang-kadang punya masa-masanya tuh pengen ngomong gitu, pengen speak up, pusing dengan realita. Akhirnya dia tiba-tiba keluarnya tuh wah kok gini gitu, postingan-postingan sesuatu lah ya. Berarti kalau kamu emang, kalau aku lihat sih Shiva cukup membatasi ya, cukup tidak sering blunder ya. Jangan-jangan amit-amit ya. Jadi takutnya kayak gitu. Wah, jadi buat yang masih muda nih juga kadang-kadang kalau kita emang pengen speak up mungkin boleh, tapi perlu diatur juga, jangan saat emosi, jangan waktu capek. Bener. Takutnya jadi curcol. Makanya biasanya aku kalau lagi capek banget gitu, lagi capek banget syuting, mood aku lagi nggak bagus, aku lebih pilih untuk lihat yang seneng-seneng aja, kayak di video social media. Iya, kayak ngelihatnya mungkin yang bikin happy aja, nggak mau bacain komen-komen yang aneh-aneh, karena bakal jadi suasananya bakal jadi nggak enak juga kan, jadi banyak aura-aura negatifnya gitu loh. Jadi go. Dan menurut aku bukan berarti harus membatasi apa kita nggak boleh speak up juga, enggak, karena menurut aku ada saatnya kita harus bisa stand up buat diri kita sendiri, harus bisa ngebela diri kita sendiri, apalagi kayak sebagai public figure. Mungkin karena kita selalu dituntut untuk menjadi apa yang orang mau, jadi orang berpikir oh ya udah dia ya harus jadi kayak gini, sedangkan kan harusnya nggak selalu seperti itu gitu loh. Jadi akan ada momen dan akan ada saatnya kita harus bisa stand up buat diri kita sendiri. Sebenarnya bukan sebagai public figure aja sih, maksudnya sebagai orang dengan job yang lain, kita harus bisa melakukan hal itu di pekerjaan kita ada saatnya gitu loh. Gitu, ada saatnya, betul, setuju ya. Karena kan memang berpendapat ya hak semua orang juga. Benar. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tadi tuh ya, negativity gitu, aura-aura negatif kan pasti ada ya, rasa-rasa dimana kadang insecure atau membandingkan diri gitu lah. Ini emang semua orang gitu loh, kita tuh hobi membandingkan diri kita sama yang lain atau pencapaian orang lain gitu ya. Ada nggak momen-momen dimana kamu tuh ngerasa insecure gitu, atau biasanya tuh yang kamu pikirin tuh tentang apa? Apakah karir, apakah fisik, ataukah apa yang lain? Pasti sih, kayaknya aku ngerasa insecurities tuh kayak hal yang nggak mungkin bisa hilang dari
setiap manusia. Betul. Kayak itu tuh agak impossible buat dihilangin gitu loh, karena even sekecil apapun rasa itu pasti akan selalu ada, karena kan kita makhluk yang setiap hari berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan background dan pencapaian yang berbeda secara nggak langsung pasti akan ada rasa itu kayak aduh kok dia bisa kayak gini, kok gue nggak bisa ya. Cuman apalagi aku di dunia yang istilahnya perputarannya tuh cepet banget, akan selalu ada talent baru, akan selalu ada yang lebih cantik, yang lebih bertalenta daripada aku gitu. Jadi aku mengatasi rasa insecure itu sebenarnya aku ngerasa problem insecure paling utama aku adalah aku selalu ngerasa nggak pernah cukup sama diri aku sendiri. Walaupun ya apa ya, mungkin ya cukup-cukup aja. Menurut orang cukup-cukup aja gitu ya. Iya, walaupun menurut orang yang cukup-cukup aja, cuman apa ya, kayak nggak tahu itu kayak rasa yang susah hilang aja. Jadi aku biasanya mengatasinya kayak apa ya, sebenarnya masih belajar juga sih sampai saat ini gitu loh. Betul, masih sangat belajar, on tapi progress, tapi aku juga mikir kayak ngapain ya aku overthinking dan juga terlalu nggak pede sama suatu hal yang belum pasti gitu loh. Jadi aku mikirnya kalau misalkan aku terlalu mikirin apa yang nggak pasti, terus ternyata itu benar, aku kayak naruh diri aku di situasi itu selama 2 kali gitu loh. Kayak gimana ya, lebih baik kalaupun emang orang ngerasa aku gimana ya udah biarin aja. Tapi aku jangan mikir kayak gitu. Betul. Iya, gitu jadi aku biasanya ngerasanya ya udah diri aku fine aja, kok nggak ada yang salah. Tapi mungkin aku membawa itu ke jalur yang mungkin emang aku harus banyak introspeksi ke diri aku, apa ya yang harus aku tingkatin lagi, apa yang harus aku perbaiki di diri aku gitu. Jadi aku biasanya ngebawa insecurities aku ke hal itu, kayak lebih kayak ke buat introspeksi aja deh. Mungkin aku nih ke orang lain udah cukup baik nggak ya, aku tuh udah cukup ngehargain orang lain nggak ya, aku udah cukup baik nggak ya, udah cukup nice nggak ya ke orang, lebih kayak ke gitu sih aku mengantisipasinya. Tapi untuk ke diri aku sendiri, aku mikirnya kayak udah deh nggak usah terlalu banyak dipikirin, karena ada satu hal yang ngebuat aku terbuka banget pikirannya. Jadi kayak aku pernah ada denger ayat gitu kalau di Al-Quran. Pokoknya artinya belum tentu apa yang kamu nilai baik itu beneran baik buat kamu, dan yang buruk itu beneran buruk buat kamu. Jadi Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Jadi aku kayak ya gimana aku bisa tahu baik dan buruknya untuk diri aku, padahal kan aku juga nggak tahu itu beneran baik atau enggak. Jadi kayak udah deh nggak usah terlalu dipikirin, kita jalanin aja gitu. Oke, sebuah ayat yang mungkin habis ini juga kamu iya juga ya, bener ya gitu. Oke, bener kata Syifa sih, setuju, karena kalau misalnya ada insecure tuh jangan dijadiin kayak mikirin mulu gitu ya, jadi down, harus diubah gitu, di switch jadi hal-hal yang positif ya kan. Apakah itu introspeksi, kalau kamu ngerasa kurang ya ditambahin kalau bisa ya kan. Setuju. Jadi semoga ya lama-lama berkurang tuh yang namanya insecure, meskipun susah. Menurut aku yang penting menghargai setiap proses dan progres yang ada di diri kita sih. Setiap pencapaian sekecil apapun, kayak sekarang gue udah bisa lebih pede nih dalam hal ini, itu harus di-appreciate banget karena itu penting banget. Tuh ya, appreciate diri kita sendiri. By the way, April itu kemarin kita merayakan Hari Kartini. Itu kan banyak nih pasti quotes woman empowerment, terus juga sekarang tuh cewek banyak banget yang menggaungkan yang namanya self love. Kan semuanya harus self love. Bener kata Syifa tadi, harus apresiasi diri, harus lebih mencintai diri sendiri. Kalau self love-nya, arti self love gitu buat kamu tuh apa sih? Kalau self love menurut aku sih nggak harus selalu menjadi hal-hal yang ribet sih, kayak self love kan berarti lo bisa menerima semua kekurangan yang ada di diri lo. Emang benar, cuman kan itu adalah hal yang susah. Walaupun ngomongnya gampang gitu loh, kayak aku bisa menerima semua hal yang ada di diri aku, itu tuh susah banget, apalagi untuk banyak orang yang itu menjadi isu yang sangat amat dibahas dari tahun ke tahun gitu loh. Mungkin sesimpel masa lo nggak bisa sih nerima sesimpel lo yang buluan gitu loh misalnya. Banyak bulunya ya? Iya, banyak bulunya. Masa lo nggak bisa sih menerima hal itu? Tuh kan hal yang simpel banget gitu loh.
Tapi kan kita nggak tahu maksudnya struggle-nya dia, mungkin dia pernah dibully waktu masih kecil gara-gara hal itu, atau itu kayak contoh aja gitu, apalagi yang misalnya physical appearance banyak ya. Apalagi kayak yang di body shame dari dulu. Jadi emang menurut aku nggak perlu mendefinisikan self love sebagai oh ya kita harus menerima kekurangan di diri kita sepenuhnya, karena itu adalah hal yang sulit banget. Jadi menurut aku kayak self love versi aku ya, pelan-pelan aja aku bisa menerima dan mengerti kalau misalnya nggak semua hal itu bisa bisa orang lain suka. Jadi karena sekarang gimana ya, menurut aku banyak banget yang nggak bisa mencintai dan sayang sama dirinya sendiri, bukan semata-mata karena dianya nggak bisa, karena mungkin awalnya dia bisa, dia ngerasa oh aku fine kok, aku nggak there's nothing wrong with me, tapi terus dia ketemu orang lain yang mempunyai pendapat yang justru berbeda dari dia, dan akhirnya self love-nya jadi menurun, jadi kayaknya bener deh apa kata dia. Jadi dan menurut aku hal itu yang paling sering aku temuin. Jadi kayak ketika aku udah ngerasa oh kayaknya gue enough kok, kayaknya diri gue cukup, terus ada orang yang ngomong no you're not enough, lo masih kurang ini, masih kurang ini. Terus aku langsung kayak what is wrong with me, kenapa ya gue kayak gini. Aku jadi ngerasa kayak gitu lagi. Jadi aku biasanya mikirnya kayak kalau gimana biar aku bisa mencintai diri aku sendiri lagi. It doesn't matter apa yang orang pikirin dan apa yang orang bilang tentang kamu, as long as you're happy, as long as kamu tidak merugikan siapapun. Aku ngerasa Tuhan udah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan akal sesehat-sehatnya. Jadi kalau ada kayak kurang-kurangnya dikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita berusaha untuk, yang penting kita udah berusaha semaksimal kita. Dan orang-orang itu kan belum tentu tahu apa yang kita lewatin. Betul. Jadi kita yang battle sama diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang harus kita appreciate sama diri kita, kayak thank you myself, thank you me udah berjuang. So itu yang harus kalian ingat terus kalau self love versi aku. Widih, luar biasa. Boleh lah tepuk tangan kecil kalau misalnya mau. Bener banget ya. Kadang tuh omongan orang yang membuat kita tuh down. Padahal self love itu ya bisa gitu ya. Jadi sepertinya penting juga ya milih kayak dengan siapa kita ngobrol, komentar mana yang kita denger dan kita enggak gitu ya. Kalau bahasa anak Jakselnya tuh milih support system gitu lah. Ya nggak sih? Penting memilih support system untuk diri kita gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang banget, biasanya support system kamu tuh hadir dari mana aja sih? Pasti selain keluarga gitu, mungkin ada teman-teman tertentu yang bisa di-mention namanya, Apa ya, aku punya banyak nih gengnya. Enggak, justru dikit. Oh dikit. Temen aku banyak tapi kayak sahabat aku dikit. Nah, tuh kan. Support system aku yang paling utama selain keluarga, Keisha ada. Kebanyakan ibu-ibu sih. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu, aku nyambung sama ibu-ibu ya. Kenapa ya? Karena dan sahabat aku itu juga dia kebetulan udah baru nikah dan baru punya anak. Gitu, jadinya ya. Shout out to you. You know who you are lah. You know who you are, dan iya sih paling orang-orang itu. Ya mereka pasti tahulah siapa. Karena cuman mereka-mereka doang hidup aku. Oh gitu ya. Berarti Syifa Haju ini memang inner circle-nya tuh literally small circle ya. Iya, karena aku benar-benar menjaga orang yang siapa yang akan menjadi teman aku, siapa yang aku percaya. Aku sangat menjaga itu. Wah, gokil. Jadi buat yang kamu ngerasa bestie sama Syifa Haju, coba mikir-mikir lagi deh. Apakah se-bestie itu? Orang-orang nanti jadi insecure tiba-tiba. Aduh. Tapi nggak lengkap rasanya kalau kita dari tadi ngomongin karir, udah masa kecil gitu ya, insecurities dan lain-lain. Sekarang ngomongin relationship ya. Ngomongin soal percintaan gitu ya. Gimana sih Syifa kalau lagi punya pasangan gitu. Banyak yang bilang kamu tuh wah setia banget, loyal gitu. Ya. Bener gak sih? Pernah selingkuh atau diselingkuhi nggak? Aku kalau selingkuh insya Allah nggak pernah. Karena aku percaya banget what goes around comes around. Amit-amit ya, jadi nggak mau ya. Jadi kayak even iya kan bisa nggak ketahuan juga, enggak juga sih, kayak aku takut itu akan terjadi ke diri aku. Maksudnya kalau aku digituin pasti aku nggak mau, dan aku nggak mau
amit-amit sampai terjadi ke keturunan aku nanti gitu. Iya. Jadi aku mikir panjang sampai ke situ. Jadi udah deh pacaran yang setia-setia aja. Tuh, Even kalau misalkan dapet cowoknya yang nggak baik, lebih baik udahan aja daripada harus selingkuh. Karena menurut aku it's not an option aja. Bener. Kalau udah bosen juga ya bilang gitu, jangan selingkuh. Kalau selingkuh jangan diselingkuhin balik. Ntar rodanya di situ-situ aja berputar gitu. Iya, ntar terus digituin lagi ya. Tapi kalau biasa berarti pacaran tuh cukup lama-lama kah? Tahunan atau? Aku biasanya baru 3 kali sih pacaran. Aku sama yang ini paling lama. Sama ini paling lama. Kan sudah cukup lama nih. Nah, pasti penasaran gimana caranya bikin the relationship tuh keep happy, terus juga masih saling menguatkan. Secara dua-duanya sibuk banget gitu ya. Kalau yang satu syuting, yang satu juga ya gimana gitu. Apalagi kalau beda judul susah banget ketemunya. Ada tips-tips nggak nih buat yang di rumah yang sekarang lagi udah jarak kayak setahun menuju 2 tahun atau 2 ke 3 tahun biar tetap happy, tetap saling sparks-nya ada gitu di relationship? Apa ya? Kalau aku sih emang anaknya sabar banget aja setiap berhubungan. Jadi kayak tapi yang paling penting adalah you have to know your limit sih. Karena jangan jalanin terus tapi nggak tahu limitnya sampai kapan. Terus jadinya kita yang terkuras sendiri gitu. Menurut aku relationship itu harus berjalan 2 arah. Ya. Dan yang paling penting adalah setiap orang kan pasti punya kekurangan ya. Maksudnya nggak ada pasangan atau partner yang sempurna buat diri kita. Bener. Atau buat satu sama lain. Tapi kamu harus bisa tahu dari awal deket kira-kira kekurangan dia tuh bisa aku terima nggak ya. Itu yang paling penting karena kalau masalah kekurangan pasti akan ada aja gitu. Kayak kekurangan aku juga banyak. Tapi alhamdulillah kekurangan aku bisa diterima dengan baik sama pasangan aku. Begitupun juga aku harus bisa menerima kekurangan dari pasangan aku. Dan apa ya, kekurangan itu ada yang bisa ditoleransi dan ada yang nggak bisa ditoleransi. Kalau kekurangannya tuang selingkuh udah pasti tidak bisa ditoleransi, itu bukan kekurangan namanya. Keenakan, kebiasaan, refleks. Aku hilaf selingkuh, ya bukan hilaf namanya. Bukan dong. Terus kalau misalkan dia tidak bisa menghargai orang lain itu bukan kekurangan yang bisa aku toleransi biasanya. Jadi kayak partner aku yang sekarang dia cukup cuek. Dan kamu cukup sabar. Iya. Wah. Dan bukan tipe yang chatty yang bisa, kamu lagi apa, udah makan belum, bukan yang kayak gitu. Jadi kita kontek-kontekan tuh sehari tuh jarang banget. Oh gitu. Mungkin itu yang menjadi harus aku yang mengerti. Cuman teleponan tapi kalau telepon nggak juga? Telepon iya, jadi lebih banyak aku yang telepon. Jadi kayak kamu di mana? Terus kalau dia lagi nggak tahu aku di mana, dia telepon kamu di mana? Udah gitu doang. Gitu. Kayak cuman sekedar tahu aku di mana, dia di mana, udah. Nggak ada yang kayak. Ya? Tapi at this point aku ngerasa, aku nggak tahu ya, mungkin kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Cuman di umur aku yang segini dan dia, aku kan beda 4 tahun sama dia kan juga udah lebih dewasa ya, gitu daripada aku. Aku ngerasa yang paling penting adalah tujuan. Aku harus tahu tujuan aku apa sih di hubungan ini gitu. Maksudnya bukan kayak, oh iya gue pengen nikah, nggak gitu juga. Cuman maksud aku bertujuan kalau hubungan ini, aku belajar dari hubungan-hubungan aku yang sebelumnya. Di hubungan aku kali ini, aku pengen bisa lebih punya pasangan yang bisa nge-support aku. Jadi aku ngerasa bukan masalah kita selalu ada untuk satu sama lain. Tapi ya of course kita harus ada untuk satu sama lain. Tapi dalam hal-hal tertentu aja dan nggak harus selalu bisa bareng-bareng itu ya nggak apa-apa. Karena kan aku punya dunia aku sendiri, dia pun punya dunianya dia sendiri. Jadi kita harus bisa berkembang masing-masing gitu loh. Nggak harus selalu bareng, kita harus kemana-mana bareng yang kayak gitu. Aku jadi mikirnya kayak gitu. Jadi benar-benar. Ya maybe itu juga yang ngebuat aku oke gitu. Wah, saling cocok kelihatannya tuh. Menarik sekali. Kita lihat sampai mana ya tujuannya ya. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini tuh apa, kita lihat sejauh mana. Cocok, aku juga suka banget ngeliatnya. Tapi seru ngomongin red flag, Cie. Tadi kan berarti red flagnya Syifa Haju tuh apa aja? 1, selingkuh. Terus kedua tadi apa? Menurut aku biasanya kalau aku PDKT nih ya sama cowok, red flag yang pertama aku lihat, misalkan kita ngedate, kita makan. Aku ngelihat gimana dia, sesimpel dia memperlakukan waiter. Jadi sesimpel dia gimana bersikap ke pelayan, karena itu adalah poin penting buat aku. Jadi kalau dia bisa
seenak-enaknya sama orang lain, itu bisa terjadi juga ke aku. Bener juga. Terus juga kalau misalkan udah cerita-cerita nih tentang misalnya kehidupan masa lalu kita, kan biasa gitu kan kalau Iya, PDKT. bener. Kenapa sih dulu putus sama Nah, mantannya itu gitu pasti kan. ada ya. Aku biasanya menilai dari pelajaran aku ya yang udah-udah. Biasanya kalau cowok suka ngejelekin mantannya, itu udah pasti red flag. Itu udah pasti there's something wrong with him, karena menurut aku kalau cewek apa ya, kayak even aku pun nggak segampang itu bisa terbuka ngomongin soal masa lalu aku gitu loh ke sembarang orang gitu, apalagi ke orang yang baru dekat gitu. Jadi kalau cowok bisa ngejelek-jelekin mantannya secara wah gamblang dan just ya dulu dia jahat banget, maybe it's not her, it's you are the problem. Bisa jadi kayak gitu karena there's always two sides of the story. Jadi dan aku sangat support woman. Jadi aku ngerasa pasti ada sesuatu nih. Jadi aku belajar itu dan selama ini itu terbukti benar. Biasanya cowok-cowok yang kayak aku sekarang deket sama, maksudnya waktu aku deket sama pacar aku, dia tuh nggak pernah ngejelekin orang yang pernah deket sama dia, mantannya atau kehidupan masa lalunya tuh dia nggak pernah ngejelekin siapapun. So itu salah satu value yang sangat aku respect dari dia gitu. Iya. Dan aku udah pernah juga dengan orang yang kebalikannya. Jadi I learn a lot sih. Jadi itu salah satu red flag utama aku. Dan yang paling pasti yang aku lihat dari cowok itu gimana dia menghargai orang tuanya. Karena menurut aku mau sedewasa, mau umurnya setua apapun dia, kalau ya jadi anak ya dia harus tetap tunduk dan patuh sama orang tuanya. Gitu. Jadi kalau dia aja bisa lalai sama orang tuanya, gimana sama aku yang bukan siapa-siapanya. Aduh bener gitu. Semua ya. Jadi, luar biasa loh. Iya. Masih muda Syifa aja tapi pemikirannya kayak gini luar biasa, dewasa banget sih. Beneran deh, pantesan cocok sama ibu-ibu kamu tuh. Oh iya mungkin ya. Dewasa, nyambung. Kebanyakan ngobrol sama ibu-ibu, itu efeknya sebenarnya mungkin. Kebanyakan denger ceritanya berat-berat banget nih ibu-ibu. Kayak aku harus belajar dari mereka gitu. Bener, kebanyakan belajar berarti ini. Aduh, sangat senang ngobrol sama Syifa Haju hari ini, luar biasa loh, ya ampun. Kita jadi kenal ya, dia tuh dewasa ya kan, penuh dengan rahasia-rahasia yang kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu gitu. Yang pasti stay tune terus di YouTube-nya Cosmopolitan Indonesia, siapa tahu nanti nextnya bintang tamunya yang kamu suka lagi gitu. Request komen di bawah pengen siapa aja. Yang jelas thank you banget Syifa. Thank you Kak. Mau ngobrol hari ini, sukses terus untuk singlenya. Tadi kita tungguin ya singlenya. Semoga by the time videonya tayang udah tayang juga nih. Semoga Singlenya. Untuk project-projectnya juga denger-denger habis lebaran masih ada syuting-syuting lagi. Iya. Pokoknya sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Yay, thank you. Thank you semuanya. Thanks for watching. Dadah.